Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ini kita akan membahas mengenai RTK 2.0 atau rekalibrasi tenaga kerja 2.0 yang merupakan kepanjangan ya atau kelanjutan dari rekalibrasi sebelumnya. Saya akan jelaskan untuk membuat proses pembuatan paspor ini ya. Pertama, siapa yang perlu membuat paspor kan begitu? Yang perlu membuat paspor adalah mereka punya paspor tetapi masa berlakunya kurang dari 18 bulan ya. Nah, ini dia harus memperbarui atau mengganti paspornya dulu supaya berlakunya cukup ya. Jadi ini yang pertama, mereka yang punya paspor tetapi kurang dari 18 bulan itu harus bikin paspor. Karena nanti waktu daftar di JIM ya, waktu majikannya daftar di JIM itu harus sudah melampirkan bukti ya, bukti memiliki paspor yang masa berlakunya kurang dari atau masa berlakunya tidak kurang dari 18 bulan. Ini bedanya dengan yang dulu ya. Kalau yang dulu kan daftar dulu ya, dari dapat resit pendaftaran, bayar deposit yang dulu 500 baru daftar ke KBRI. Sekarang dibalik prosesnya. Daftarnya itu setelah punya dokumen ya, setelah punya dokumen paspor. Jadi yang akan harus ke KBRI adalah mereka yang punya paspor tetapi masa berlakunya kurang dari 18 bulan. Itu harus datang ya untuk membuat paspor. Kemudian yang kedua ya, orang yang memiliki SPLP saja. Mungkin tahun lalu ya, mungkin tahun lalu bikin SPLP mau pulang, tetapi nggak jadi pulang. Ya, ya sekarang punyanya cuma SPLP, itu juga boleh, ya, boleh untuk ngurus paspor. Ya, kemudian yang ketiga, yang tidak punya paspor, ya, tidak punya SPLP, tetapi punya kopi paspor. Ya, ini boleh, ya, boleh datang untuk meminta paspor. Syaratnya kalau mereka yang punya kopi paspor saja ya, itu harus melampirkan surat kehilangan dari polisi. Karena ini syarat dari kita. Kita nggak bisa mengeluarkan kalau paspor lamanya nggak ada ya. Ini harus membuat laporan kehilangan dari polisi. Nanti itu bisa ya. Yang punya kopi paspor saja itu boleh ya minta paspor dengan syarat dia harus melampirkan surat kehilangan ya dari kepolisian setempat ya. Nah ini kalau yang mereka yang hanya punya kopi paspor saja ya, yang punya kopi saja, ini biayanya agak beda. Ini bukan aturan KBRI, ini aturan dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Kalau yang paspornya hilang itu biasanya tuh ya, Pak, paspor saya ditahan agen ya, atau paspor saya hilang. Nah ini punya kopinya saja boleh, tetapi harus melampirkan surat kehilangan ya dari kepolisian. Itu biayanya beda. Kalau yang biasa itu 110, kalau yang paspornya hilang itu 415 ya, 415 ringgit. Kalau yang biasa itu 110 ringgit ya. Kalau ada paspor tapi rusak, Pak, boleh ya, tetapi harus dibawa bukti paspornya yang asli yang rusak. Itu boleh diganti. Misalkan kena mesin cuci atau mungkin disobek oleh siapa atau halamannya nggak lengkap ya, masa berlakunya cukup tetapi halamannya nggak lengkap atau mungkin kusut kena cuci, boleh itu diganti ya, diganti. Nanti biayanya itu beda lagi, itu biaya 265 ya, 265. Jadi tapi harus bawa bukti paspornya yang asli, yang rusak itu harus dibawa. Pak, ini Pak, paspor saya rusak. Oke, kenanya itu 265 ringgit ya.
Lalu siapa lagi yang nggak punya, yang harus buat paspor? Tadi ya, yang paspornya tidak lengkap, ya paspornya cuma kopinya saja, yang punya SPLP. Nah sekarang bagaimana nggak punya SPLP, nggak punya kopi paspor, nggak punya paspor yang lama, punyanya identitas. Nah ini boleh ya, tetapi dia harus menunjukkan dua bukti identitas, yaitu salah satu harus punya KTP. Ya mestinya semua orang punya KTP lah ya, masa ada orang nggak punya KTP? Dan satunya lagi adalah bukti identitas yang lain. Bisa akte kelahiran, bisa kartu keluarga, bisa ijazah SD atau lain-lain itu boleh ya. Nah ini yang kategori yang ini yang tidak punya kopi paspor, tidak punya SPLP ya, itu nanti harus diverifikasi dulu oleh KBRI untuk memastikan bahwa identitas yang dibawa itu benar ya, benar. Nanti akan kita cek dulu di sistemnya Dukcapil ya, karena KBRI itu tidak boleh mengeluarkan paspor kalau dokumennya salah ya. Jadi ini boleh, nanti yang ini daftar dulu akan diverifikasi oleh atas hukum ya. Kalau di KBRI, kalau di konsulat jenderal, kalau di Pineng ataupun di Johor tentu akan ada petugas yang memverifikasi untuk memastikan datanya adalah benar ya. Jadi satu, dia harus punya KTP ya, punya KTP. Yang kedua boleh akte kelahiran, boleh kartu keluarga, boleh ijazah. Kalau pernah nikah boleh juga surat nikah, untuk memastikan bahwa ini datanya konsisten ya. Sebagai pembanding nanti kita cek ke Dukcapil. Nah, jadi ingat ya. Jadi sekarang boleh bikin paspor bagi yang tidak punya paspor itu, yang tidak punya kopi boleh, yang punya SPLP boleh, yang punya KTP dan dokumen lain boleh. Kalau nggak punya sama sekali ya nggak bisa. Kalau nggak punya sama sekali gimana? Kita tahunya dari mana siapa sampean gitu kan. Jadi kalau yang nggak ada sama sekali ya mohon maaf nggak bisa, karena kita tidak bisa melakukan verifikasi ya. Kalau ada KTP kita bisa verifikasi di sistem Dukcapil. Jadi itu jelas ya. Jadi sekarang ini yang memerlukan paspor untuk ikut rekalibrasi itu dibolehkan ya, meskipun tidak punya paspor lama, meskipun hanya punya SPLP, meskipun hanya punya kopi paspor saja boleh, yang punya KTP dan KK boleh, yang punya KTP dan akte kelahiran boleh, yang punya KTP dengan ijazah boleh ya. Jadi ini banyak kemudahan, dan ini disesuaikan dengan peraturan pembuatan, tata cara pembuatan paspor ya, bukannya kita ngarang-ngarang ya, ada aturannya. KBRI juga tidak boleh melanggar aturan, harus mengikuti aturan. Jadi itu ya. Jadi sekarang jelas ya, semua sudah boleh, ada kemudahan untuk membuat paspor bagi yang mau ikut rekalibrasi. Jadi kebijakan ini hanya untuk program rekalibrasi saja. Kalau tidak ikut rekalibrasi tidak boleh, ya, tidak boleh, harus pulang, ya. Jadi buktinya ikut rekalibrasi apa? Pasti saya KBRI harus memastikan bahwa majikannya itu harus mendaftarkan, ya. Nanti harus mendaftarkan ke JIM untuk ikut rekalibrasi. Jadi kita tidak mau, ya, kita tidak mau Anda punya paspor lalu udah selesai, lalu diurus agent, nggak boleh, ya. Kita tidak akan berikan itu paspor. Sekarang bagaimana cara mengurus paspornya? Oke, saya jelaskan. Ini ada flowchartnya, apa ya, bisnis prosesnya. Ini bisnis prosesnya ya. Pertama, nanti akan saya jelaskan syarat-syaratnya. Syarikat atau majikan harus mendaftarkan dulu ke KBRI. Ya, ini untuk kasus KBRI. Daftarnya itu ada linknya ya, https://kbrikl.com/registration. Kemudian setelah majikan daftar, nanti majikan itu harus mengupload mengirimkan via online input data pekerja. Nanti siapa pekerjanya itu sampean itu ditulis tuh nama, tanggal lahir, siapalah di situ ya, yang sesuai KTP ya, sesuai KTP.
Itu atau sesuai paspor yang lama kalau ada, ya sesuai KTP itu boleh ya diupload data-data pekerjanya. Ya, setelah diupload datanya, nanti akan majikan atau wakil dari majikan itu akan mendownload dan tanda tangan kontrak kerja. Jadi setelah data-datanya dikirim ya ke KBRI, ini online semua ya, nggak perlu dikirim di enteng-enteng, nggak perlu datang ke KBRI, di download tanda kontrak kerja. Itu kontrak kerjanya sudah disiapin oleh KBRI, tinggal tanda tangan tapi diisi ya, nama siapa, berapa gajinya, kerjanya di mana, apa, ya itu udah ada, tinggal isi aja, lalu dikirim ya, setelah ditandatangani oleh pekerja dan majikan, maka diupload kontrak kerjanya dalam sistem. Nah, setelah punya kontrak kerja dicetak, didownload ya, maka calon pekerja itu nanti daftar untuk bikin paspor ya, di nomor itu, di Kementerian KBRI.KL.id. Untuk minta jadwal pembuatan paspor ya. Jadi ya, setelah paspor jadi, maka KBRI itu akan mengirimkan kopinya saja ke perusahaan ya. Paspor itu tidak dikirim dulu. Ini untuk memastikan bahwa majikan sampean itu mengikut sertakan atau mendaftarkan ikut RTK. Ya, jelas ya. Kopi paspor yang sudah jadi itu akan dikirim via email ke majikannya. Oke ya, nah, majikan setelah dapat kopi paspor sampean ini, dia harus daftar ke JIM, ya, daftar ikut rekalibrasi. Nah, setelah daftar itu nanti akan dapat receipt, akan dapat bukti pendaftaran, ya, akan dapat bukti pendaftaran. Nah, setelah dapat bukti pendaftaran itu sampean datang ke KBRI untuk mengambil paspor aslinya, ya. Jadi ini tujuannya bukan untuk mempersulit sampean, tetapi untuk memastikan bahwa paspor itu digunakan untuk program RTK. Ya, bukan untuk yang lain. Karena kalau lagi Pak bikin paspor harus STO nggak? Ya, harus STO, semuanya harus STO. Jadi itu dicatat ya, difoto untuk cara buat temu janji pembuatan paspor. Nah, waktu Anda datang ya, bikin paspor, maka pekerja harus datang ya untuk bikin paspor, karena kan harus foto sama ini sidik jari. Waktu datang ke KBRI, semua dokumen harus dibawa. Dokumen apa saja yang harus dibawa? Nah, ini tadi identitas diri yang dipakai, yang Anda lampirkan waktu daftar itu, input data pekerja apa itu, KTP, paspor lama atau lain-lain, itu dibawa sama kontrak kerja yang sudah ditandatangani, ya. Jadi itu harus dibawa, karena nanti paspornya khusus, ini ada tulisannya paspor RTK, ada tandanya. Masa berlakunya sama 10 tahun. Nah, setelah paspor jadi, maka KBRI itu akan mengirimkan kopinya saja ke perusahaan. Ya. Paspor itu tidak dikirim dulu. Ini untuk memastikan bahwa majikan sampean itu mengikut sertakan atau mendaftarkan ikut RTK. Ya, jelas ya. Kopi paspor yang sudah jadi itu akan dikirim via email ke majikannya. Oke ya, nah, majikan setelah dapat kopi paspor sampean ini, dia harus daftar ke JIM, ya, daftar ikut rekalibrasi. Nah, setelah daftar itu nanti akan dapat receipt, akan dapat bukti pendaftaran, ya, akan dapat bukti pendaftaran. Nah, setelah dapat bukti pendaftaran itu sampean datang ke KBRI untuk mengambil paspor aslinya, ya.
Jadi ini tujuannya bukan untuk mempersulit sampean, tetapi untuk memastikan bahwa paspor itu digunakan untuk program RTK. Yang nggak boleh ikut rekalibrasi tenaga kerja, ini teman-teman yang masuk senara hitam. Ya, yang senara hitam. Siapa sih yang masuk senara hitam? Yang paling banyak adalah mereka yang pulang waktu rekalibrasi pulang tahun lalu. Itu kan bayar kompon, pulang, lalu dapat apa itu stempel blacklist ya. Nah itu nggak boleh ikut. Jadi kalau yang sudah pulang lalu berobos lewat belakang masuk ada di Malaysia, nah ini nggak usah ikut, percuma, duitnya akan hilang, percuma ya, nggak usah ngurus-ngurus, mendingan pulang aja secara permanen ya. Ini yang satu ya, yang masuk senara hitam itu nggak usah daftar ya, nggak usah ikut rekalibrasi karena nggak akan diluluskan ya. Dan kalau ada orang-orang yang katanya bisa memutihkan, bisa hapus data, udah nggak usah dipercaya ya, duit sampean hilang, percuma ya. Imigrasi sudah jelas itu tidak boleh ya. Jadi nggak ada tuh ya ceritanya orang nawarin mau hapus data, mau cuci data, apapun namanya, nggak usah dipercaya. Duitnya hilang, percuma. Nanti begitu kena tamprin, sampean ada di daftar hitam, blacklist, akan ditolak ya. Ini satu ya, itu nggak boleh tuh ya. Yang ikut rekalibrasi pulang tahun lalu nggak usah daftar ya. Lalu siapa lagi yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu yang lari dari majikannya ya. Sebelumnya punya permit ya, sebelumnya punya permit kerja di majikan, lalu lari dari majikannya. Mungkin larinya kenapa nggak tahu, ada kepencut pacarnya atau gimana, lari, atau mungkin nggak betah lari, lalu majikannya melaporkan ke imigrasi. Ya ini pun nggak boleh ya, karena itu juga masuk daftar hitam juga ya. Jadi kalau yang sudah merasa dulu kerja lalu lari dari majikannya, dulu punya permit ya, punya permit, lari dari majikannya melaporkan, ini nggak boleh ya, nggak boleh ikut lagi ya. Lalu siapa lagi yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu yang umurnya sudah lebih dari 49 tahun. Ini juga nggak boleh. Ya, ini kemarin tuh berapa hari yang lalu ada datang ke saya, Pak, saya mau ikut rekalibrasi. Ya, lihat paspornya, loh ini kesampean punya permit. Ya, iya Pak, tapi sekarang sabung yang ke-11 mahal katanya. Saya mau ikut rekalibrasi aja. Loh ini sampean umurnya udah 56 tahun, nggak bisa. Ya tolonglah Pak, umur saya diganti loh, enak men gitu ya. Ini bener loh, bukan bercanda loh ya. Ada itu datang saya usir aja, suruh ganti umurnya biar lebih muda katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang sudah umur 49 tahun itu nggak usah daftar, percuma, nggak akan ikut. Jadi jangan juga nyuruh-nyuruh nanti ke majikan ya, minta daftarin nggak usah, atau nanti bikin identitas palsu ya. Ada tuh di sebelah suka ada yang bikin tuh kata ya, bikin KTP palsu, palsu, dimudahin umurnya, percuma ya. Nanti akan kita cek ya. Bagi yang daftar pakai KTP akan kita cek di Dukcapil ya. Kita punya link khusus dengan Dukcapil, kita bisa cek tuh ya, punya KTP atau KK ya, itu bisa kita cek ya, bisa kita cek ini datanya bener nggak. Jadi nggak usah coba-coba bikin dokumen palsu, nanti malah masuk penjara karena memalsukan dokumen negara ya. Nanti akan kita tolak juga yang begitu-gitu. Jadi percuma ya, sekali lagi jangan coba-coba memalsukan dokumen untuk mengganti nama atau mengurangi umur dan lain-lain, atau menambah umur, karena yang boleh ikut itu yang umurnya sudah di atas 18 tahun dan paling tua 49 tahun. Saya kira itu ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau nggak jelas ya dengerin lagi sebelum tidur ya. Tapi ini sebetulnya majikannya yang harus belajar ya, yang harus mendengarkan, yang berhubungan dengan KBRI. Sekian ya, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.